Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Semangat. Alhamdulillah luar biasa. Semoga Ananda semua tetap semangat ya. Iya, Bu. Oke, walaupun tidak secara langsung, tapi semangatnya tidak berubah, sama seperti biasa. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, nah ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, agar semua kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Oke, Bu minta kepada Ananda Hendra untuk memimpin doanya. Iya, Bu. Iya, Bu. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita sama-sama melantunkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Ananda Hendra sudah memimpin doa teman-temannya. Semoga kegiatan kita hari ini ya diberi kelancaran dan kemudahan, serta ilmu yang kita peroleh bermanfaat untuk kita semua, ya. Amin. Ya, Bu, amin. Oke, sebelum memulai pelajaran, Ibu cek dulu kehadirannya. Apakah semuanya sudah hadir? Sudah masuk Zoom semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, Hadir semua, Bu. alhamdulillah. Nihil ya hari ini ya. Ya, Bu. Nihil, Bu. Oke, kita mulai ya. Kemarin kita sudah belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Ada yang masih ingat? Ada berapa kitab yang wajib kita imani? Ada 4, Bu. Ada 4, Bu. Oke, Ananda Ainun. Ada berapa Saya, Bu. kitab yang wajib kita imani? Ada 4, Bu. Yang Apa pertama saja? kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab suci Al-Quran. Oke, dalam kehidupan sehari-hari, hendaklah kita berpedoman pada Al-Quran. Nah, itu. Oke, sekarang kita mulai materi yang baru. Materi kita hari ini yaitu pentingnya bersikap saja'ah. Oke, sebelum pelajaran dimulai, Ibu minta terlebih dahulu kesiapan belajarnya, ya. Apa saja yang harus dipersiapkan? Oke, nah ini alat-alat yang harus dipersiapkan. Yang pertama buku pelajaran, terus FKPD yang kemarin Ibu kasih, pena dan buku tulis. Oke, sudah siap semua? Siap, Bu. Nah, Bu. Ya, pagi ini kita belajar tentang pentingnya bersikap saja'ah. Di sini adapun tujuan pembelajarannya yaitu nih, setelah mengikuti proses pembelajaran, Ibu harap Ananda semua bisa meyakini bahwa Islam itu mengharuskan umatnya untuk memiliki sifat saja'ah. Di sini berani membela kebenaran dalam mewujudkan kejujuran. Yang kedua, setelah mengikuti proses pembelajaran ini, ya Ibu harap Ananda semua dapat menunjukkan sikap saja'ah, ya berani membela kebenaran dalam mewujudkan kejujuran. Nah, setelah mengikuti proses pembelajaran, Ibu harap juga Ananda dapat mengidentifikasi gambar, peristiwa atau fenomena alam yang terkait dengan saja'ah. Coba Ananda semua perhatikan. Yang pertama ini, gambar apa ini? Gambar pedagang, Bu, lagi jualan. Dagang sayuran, Bu. Ya, pedagang Gambar sayuran. pasar, Yang Pasar, kedua, Bu. ini gambar apa nih, Nak? Balik. Slogan KPK, Bu. Ya, KPK, ini Bu. Slogan KPK. Oke, pintar. Yang ketiga, ini gambar apa? Orang lagi Baru diambil sudah, sumpah Bu. itu. Sumpah. Lagi disumpah jabatan itu. Iya, benar. Ya, sedang diambil sumpah dan dilantik untuk menjadi hakim. Ya. Nah, di sini apa hubungannya dengan materi kita hari ini? Seorang pedagang ini dia berani menerapkan sikap jujur ya pada saat berjualan. Di sini menimbang sesuai dengan takaran. Terus gambar ketiga, berani jujur ya. KPK ketika menjalankan tugasnya dia berani
bersikap jujur, berani dia memberantas korupsi. Dan yang ketiga, gambar hakim, ya. Hakim ini diharapkan bisa berani menentukan keputusan yang adil, keputusan yang jujur. Kayak keluarga nanti dijatuhkan hukuman yang ringan, padahal seharusnya dihukum yang berat. Nah, itu tidak berani berarti hakimnya, ya, tidak saja'ah. Oke, bisa dipahami sampai sini, Nak? Bisa, Bu. Oke, jadi materi kita hari ini adalah saja'ah. Nah, di sini Ibu ada video. Ibu harap kalian bisa menyimak video ini dengan baik agar kalian bisa mengambil pelajaran dari materi saja'ah dari video yang Ibu tampilkan hari ini. Bisa kedengaran, Nak, suaranya? Nggak ada, Bu. Sama saya kemarin berarti, Bu. Sama saya kemarin juga. Jika tidak dengar suaranya, bisa Ananda semua baca tulisan yang ada di layar, ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, ini yang pertama, saja'ah. Pengertian menurut bahasa, saja'ah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya berani, ya. Oke, selanjutnya saja'ah menurut istilah. Apakah sifat saja'ah itu? Apakah umat Islam harus memiliki sifat saja'ah? Nah, di sini sifat saja'ah merupakan salah satu sifat tertentu yang penting. Jadi setiap manusia itu penting memiliki sifat saja'ah, sehingga sifat saja'ah harus dimiliki oleh orang muslim, ya. Seorang muslim harus memiliki sifat saja'ah dalam memperjuangkan kebenarannya. Jika saja'ah artinya berani, terus lawan dari kata saja'ah apa, Bu? Nah, ini. Lawan dari kata saja'ah adalah al-jubn yang berarti pengecut, ya. Oke. Coba ulangi, apa lawan kata saja'ah, Nak? Al-jubn. Yang artinya Pengecut. iya, pengecut. Selanjutnya dalil tentang saja'ah. Apa perintahnya, Bu? Yang pertama, Allah berfirman tentang bersikap saja'ah di dalam Quran surah Al-Imran ayat 139. Yang berbunyi wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Yang artinya, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Quran surah Al-Imran ayat 139. Nah, ini. Dan hadis Rasulullah yang artinya seburuk-buruk sifat yang ada pada seseorang adalah sifat pelit yang sangat pelit dan sifat pengecut yang sangat pengecut. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi ini dua perintah untuk kita bersikap saja'ah, ya. Bisa dipahami? Oke, selanjutnya macam-macam sifat saja'ah, ya. Ada dua di sini. Ada saja'ah harbiyah. Apa itu saja'ah harbiyah? Yaitu keberanian yang kelihatan atau tampak. Nah, contohnya keberanian di medan tempur di waktu perang, jadi yang tampak, ya. Yang kedua, saja'ah nafsiyah, yaitu keberanian menghadapi bahaya atau penderitaan dan menegakkan kebenaran. Misalnya, keberanian untuk mengendalikan diri saat marah. Nah, itu contohnya yang tidak tampak, ya, nafsiyah. Oke, bisa dipahami? Jadi ada berapa macam-macam saja'ah, Nak? Ada dua, Bu. Iya. Nah, di sini ada ciri-ciri orang yang bersifat dan berperilaku saja'ah. Yang pertama, dia berani memperjuangkan yang benar dan berani meluruskan yang salah. Yang kedua, segala sesuatu yang dilakukannya ikhlas dan semata-mata karena Allah. Yang ketiga, memiliki sifat yang sabar dan tawakal dalam membela yang benar. Yang keempat, memiliki pendirian yang kuat dan teguh. Nah, sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Ibu akan membagikan kelompok. Ibu minta kalian diskusi apa itu saja'ah, perintahnya, macam-macamnya, dan dalilnya. Nah, sudah Ibu terangkan, dan dari video nanti yang Ibu tampilkan, Ibu harap kalian bisa menganalisis video tersebut, ya. Nanti ada tulisan, Ananda bisa menyimak tulisannya.
Ya, Bu. Nanti setelah melihat video ini, sampaikan hasil analisisnya. Ketika kita berani berani mengakui kesalahan, nah kita yang pertama mendapatkan apresiasi dari orang lain. Yang kedua, ya, jika kita berani mengakui kesalahan, nah pengakuan tidak akan membuatmu menyesal kelak. Jadi kalau kita berani mengakui kesalahan, itu tidak akan membuat kita menyesal di kemudian hari. Jadi beranilah untuk mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan, kita akan menjadi lebih tenang, ya. Karena kita tidak merasa berdosa, kita tidak merasa dihantui dengan kesalahan yang kita buat. Karena kita sudah mengakui kesalahan kita dan hidup kita menjadi lebih tenang. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Nah, selanjutnya ketika kita berani mengakui kesalahan, kita disenangi banyak orang. Ya, kenapa? Karena kita mengakui kesalahan kita mengakui kesalahan yang sudah kita buat. Ya, mengakui kesalahan, kita akan berani mencoba hal yang baru. Kita berani. Nah, intinya di sini berani. Ya. Ketika kita berani mengakui kesalahan, kita bisa menjadi pribadi yang pemberani, ya. Dari video, mohon maaf Nak ya, videonya tidak bisa Ibu tampilkan secara sekalian ada suaranya karena kesalahan teknis. Jadi itulah beberapa keuntungan ketika kita berani mengakui kesalahan. Nah, kan lagi ya, kelompok 1 ada Muzakin, ada Laila, ada Gustibar, ada Nasria. Kelompok 2 ada Nun Hayanun, Liza, Hendra, dan Lia. Kelompok 3 Izal, Leri, Indra, dan Iramilia. Nah, berdasarkan video yang Ibu tampilkan tadi, coba Anda semua diskusikan kembali apa pelajaran yang dapat diambil dari video yang Ibu tampilkan tadi. Ya. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit. Bu, kami Nun Hayanun, Bu. Sampaikan hasil diskusi bersama teman-temannya tadi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hasil diskusi dari kelompok 2 yang diwakili dengan saya adalah berdasarkan video yang ditayangkan tadi dapat disimpulkan bahwa kita harus bersifat sejaah. Manfaatnya bagi diri sendiri, yang pertama mendapatkan apresiasi dari orang lain, terus juga berani mengakui kesalahan kita tidak akan membuat kita menyesal, terus juga berani mengakui kesalahan itu membuat kita tuh hidupnya jadi tenang, tidak dikejar-kejar rasa bersalah. Terus juga jika kita berani mengakui kesalahan kita itu pertanda kalau kita tuh merasa berbuat salah itu adalah tidak takut merasa berbuat salah gitu. Terus juga mengakui kesalahan menjadikan kita pribadi yang pemberani, terus menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi. Itu hasil diskusi dari kelompok kami, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa, beri tepuk tangan buat kelompok 2. Iya. Ya. Terima kasih anak. Oke, dari kelompok lain apakah ada yang ingin menanggapi? Ya, kami kelompok 1 ingin menanggapi, Bu. Ya. Ya. Ya, Silakan apakah ada Nasria? Ya, Bu. Apakah sikap sajaah harus dimiliki oleh setiap manusia? Iya. Apakah sikap Pertanyaannya, sajaah harus dimiliki oleh setiap manusia? iya, apakah sifat sajaah harus dimiliki oleh setiap manusia? Gimana kelompok 2? Dan Bu, Menanggapi? diskusi dulu, Iya, Bu. perwakilan dari kelompok 2. Ananda Lisa. Silakan, Nak. Ya, terima kasih, Bu. Jadi jawabannya pasti iya. Pasti setiap manusia harus memiliki sikap sajaah dalam hal apapun, terutama bersikap sajaah dalam membela kebenaran. Terima kasih ya, Bu. Itu jawaban kami. Oke, luar biasa. Jadi kesimpulannya, pasti setiap manusia itu wajib memiliki sifat sajaah, terutama
berani membela kebenaran, ya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Luar biasa kelompok 1 dan kelompok 2 hari ini tampilnya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Kesimpulan dari materi hari ini, ya. Saja'ah itu berarti berani membela kebenaran. Nah, macam-macam saja'ah ada 2. Yang pertama saja'ah harbiyah, yaitu yang tampak seperti perang, ya, perang, ikut perang di medan perang. Yang kedua saja'ah nafsiyah. Saja'ah nafsiyah itu adalah saja'ah yang tidak tampak, ya. Nah, saja'ah yang tidak tampak ini contohnya apa? Berani melawan hawa nafsu pada saat kita marah. Nah, itu macam-macam saja'ah. Dalilnya apa, Bu? Perintahnya agar kita bersikap saja'ah atau agar kita bersikap berani, yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Imran ayat 139. Nah, tadi sudah Ibu tayangkan slide-nya. Ibu harap materi hari ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu harap Ananda semua bisa bersikap berani, terutama berani dalam membela kebenaran. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Bu, nanya Bu. Ya, Ananda Ainun. Tadi kan Ibu jelasin tentang saja'ah nafsiyah. Terus kalau contohnya dalam kehidupan sehari-hari Bu, apa Bu? Selain tadi marah. Ya, saja'ah nafsiyah, ya, yang tidak tampak. Seandainya Ananda Ainun merasa kesal sama temannya, tapi Ananda Ainun tidak meluapkan kemarahan itu, tidak meluapkan kekesalan itu, tapi Ananda Ainun lebih berani, Ananda Ainun lebih menahan diri untuk tidak meluapkan kekesalan itu. Nah, bagaimana? Oh, gitu Bisa ya, dipahami, Bu. Nak? Ya, Bu. Paham, Bu. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada, Ibu sudah ngirim di grup latihan kita hari ini, ya. Ibu Bu. kasih waktu Ananda semua untuk mengerjakan latihan yang Ibu buat melalui form yang Ibu kirim lewat WA. Silakan dikerjakan sekarang, nanti Ibu langsung Siap, lihat Ibu. nilainya. Siap, Bu. Oke, kerjakan sekarang. Oke, sebagian ada yang masuk nilainya luar biasa. Berarti semuanya paham nih tentang materi hari ini. Ya. Ya, Bu. Nah, ada yang dapat 90, luar biasa. Saya ada tuh, Bu. Oke, sudah semua ya. Rata-rata nilainya di atas 80. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita semua bisa paham apa yang Ibu sampaikan hari ini dan apa yang sudah kita diskusikan hari ini. Oke, terima kasih. Untuk PR-nya di LKPD ada Ibu kirim. Nah, itu Ananda semua kerjakan. Ada video, tolong Ananda semua analisis videonya dan jawab pertanyaan berdasarkan video. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Besok Ibu cek lagi. Yang tidak paham boleh japri Ibu. Ya, Bu. Oke, terima kasih. Untuk hari ini cukup. Untuk menutup pertemuan kali ini, marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.